Amerika Serikat mulai ikut andil dalam perang antara Israel dan Iran. Negeri Paman Sam disebut sudah melakukan blunder karena menyerang 3 situs nuklir negeri para mullah. Benar saja, serangan tersebut langsung dibalas oleh Iran yang melancarkan 30 rudal ke Tel Aviv dan Yerusalem. Di sisi lain, AS sedang dikecam setelah serangannya dianggap ilegal. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Amerika bikin blunder buat Iran marah besar. Amerika Serikat membuat aksi blunder dengan membantu Israel melawan Iran. Baru-baru ini, Donald Trump mengumumkan Paman Sam mengebom 3 fasilitas nuklir Iran dengan pesawat siluman. Beberapa waktu lalu, Amerika melakukan serangan presisi besar-besaran terhadap 3 fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordow, dan Isfahan. Malam ini, saya laporkan serangan tersebut sukses besar. Fasilitas pengayaan nuklir Iran dipastikan hancur lebur. Serangan ini langsung disambut pujian oleh Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini berterima kasih karena Trump berhasil menaklukkan negeri para mullah. Selamat saya ucapkan untuk Presiden Donald Trump. Keputusan tegas Anda menyerang fasilitas nuklir Iran adalah hal yang luar biasa dan tepat sasaran serta mampu mengubah sejarah. Puji Netanyahu. Namun pernyataan Netanyahu justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Pasalnya, Iran naik pitam dan bersumpah bakal menarget seluruh warga Amerika. Semua pangkalan AS berada dalam jangkauan kami dan kami akan dengan berani menargetkan mereka. Tegas Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh. Belum lagi amarah Iran sudah pasti didukung seantero Jazirah Arab. Arab Saudi dan Qatar dikabarkan mengecam tindakan Paman Sam menyerang bumi Persia secara serampangan. Sementara itu, Houthi membatalkan gencatan senjata mereka dengan Paman Sam. Rupanya, pejuang asal Yaman ini menganggap Amerika kembali membantu Israel karena telah menyerang Iran. Langsung lancarkan serangan brutal. Dukungan dari negara-negara Arab membuat Iran makin yakin terus menyerang Israel. Teheran menganggap negeri susu merupakan perpanjangan tangan Amerika paling penting di kawasan. Ditambah, Israel juga menghasut Paman Sam untuk menyerang Iran. Gak heran, Iran langsung mengirim 20 hingga 30 rudal hipersonik yang kembali menghiasi langit Israel di siang bolong. Rudal ini kemudian menghantam beberapa fasilitas militer yang tersebar di seluruh Israel. Kabarnya, wilayah Tel Aviv dan Haifa menjadi kota yang paling banyak diserang rudal Iran. Hasilnya, warga Israel di Tel Aviv panik bukan main karena diserang Iran. Ditambah sirene serangan udara terus meraung-raung karena hujan rudal dari Persia yang tak pernah berhenti. Kepanikan penduduk Israel semakin menjadi-jadi karena senjata rahasianya rusak parah. Iran diketahui menyasar wilayah Neziona yang menjadi tempat riset senjata biologis militer Zionis. Serangan besar-besaran dari Persia ini sesuai dengan komitmen Mohammad Pakpor. Pakpor berhasrat membuat Israel nggak beristirahat karena terus disengat rudal Iran. Operasi True Promise 3 akan berjalan tanpa henti hingga Israel berhasil dihukum atas segala kejahatannya, ujar Komandan Garda Revolusi Islam tersebut. Sementara itu, wakil Iran di PBB menyatakan mereka berhak menyatakan perang. Amir Said Iravani menyebut negeri para mullah seyogyanya diizinkan mempertahankan diri mereka. Pasalnya, hak tersebut mendapat jaminan dari hukum internasional yang berlaku. Berdasarkan hukum internasional, Iran punya hak dan berkuasa penuh untuk menanggapi upaya agresif terang-terangan dari Amerika Serikat, tegas Iravani. Negara pemasok amunisi Israel menjadi target. Selain serangan brutal, Iran juga memberikan ultimatum keras kepada sekutu Israel. Negeri para mullah langsung mengancam setiap negara yang memasok senjata ke Israel akan diserang. Kecaman ini disampaikan langsung oleh Markas Pusat Hatam Al-Anbiya. Mereka menyebut setiap negara yang memasok Israel akan dianggap sebagai musuh dari Iran. KCHQ memperingatkan bahwa negara manapun yang memasok radar atau perangkat militer apapun baik melalui udara atau laut untuk membantu rezim Zionis akan dianggap berkomplot melawan Iran sehingga dapat menjadi sasaran yang sah bagi angkatan bersenjata Iran. Tulis pernyataan KCHQ dilansir dari Mer News Agency. Aksi ini dilakukan Iran karena geram dengan Israel yang terus mendapatkan senjata. Padahal negeri Zionis ini sebenarnya sudah mulai kehabisan amunisi mereka. Pada akhirnya, Iran menyebut kalau perang ini hanya akan merugikan amunisi mereka.
Pasalnya, Israel di lain sisi malah terus mendapatkan pasokan yang entah dari mana datangnya. Ancaman Iran ini ternyata langsung menyasar ke arah Jerman. Negeri Panzer diketahui menjadi salah satu pemasok utama persenjataan Israel. Jerman kabarnya telah 14 kali mengirimkan bantuannya kepada Israel. Aksi negeri Panzer ini nyatanya juga dibantu oleh sekutu terbesar negeri Zionis yakni Amerika Serikat. Bahkan Jerman bersama Amerika Serikat sampai berkolaborasi demi menyuplai 14 pesawat kargo ke Israel. Belum lagi Israel sudah 800 kali menerima pesawat kargo militer semenjak 2023. Meski begitu, negeri Zionis nyatanya tetap bungkam dan terus meminta bantuan internasional seakan menjadi korban. Di lain sisi, Jerman dan Amerika Serikat juga enggan untuk mengeluarkan komentar atas bantuan tersebut. Kedua negara ini disebut takut untuk disalahkan oleh Amnesty International. Dapatkan kaos distro berbagai pilihan warna 100.000 sudah dapat 5, cek linknya di bawah ini. Warga Amerika ketakutan akibat kelakuan Trump. Aksi Donald Trump melancarkan serangan ke Iran malah mendapat kecaman dari warganya sendiri. Masyarakat Amerika Serikat malah melakukan demo besar-besaran atas aksi tersebut. Mereka kesal dengan keputusan sepihak yang berulang kali diambil oleh Trump. Mereka melihat Presiden Amerika Serikat ini hanya ingin mempertahankan hubungannya dengan Israel. Alhasil, situasi tersebut menyebabkan pecahnya aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Amerika Serikat. Demonstrasi pecah di segala penjuru Amerika. Rakyat turun ke jalan dengan penuh kemarahan karena Amerika menyerang Iran. Tuntutan demonstran satu suara, Trump harus turun. Tidak boleh ada perang yang mengatasnamakan Amerika. Tulis akun X dengan nama Priya Purohit. Selain itu, aksi Trump menyerang Iran juga ternyata nggak sedikit pun mendapatkan persetujuan dari Dewan. Hakim Jeffries bahkan menyebut serangan tersebut dilakukan secara ilegal. Donald Trump tidak meminta otorisasi Kongres untuk serangan tersebut. Dia akan bertanggung jawab penuh atas setiap konsekuensi yang merugikan, kata Jeffries. Padahal Trump sebelumnya sudah pernah berjanji akan membawa perdamaian di Timur Tengah tanpa peperangan. Dia gagal menepati janji itu. Risiko perang kini meningkat drastis dan saya berdoa untuk keselamatan pasukan kita di wilayah tersebut yang kini dalam bahaya. Lanjut Jeffries. Meski begitu, Trump malah bangga dengan aksinya untuk menyerang Iran. Dirinya beralasan kalau aksi tersebut dilakukan karena melihat penderitaan yang dirasakan warga Israel. Trump merasa kasihan melihat masyarakat negeri Zionis yang sengsara karena menjadi sasaran Iran. Di lain sisi, rakyat Israel juga akhirnya mulai memberontak keputusan Benjamin Netanyahu. Mereka menyebut kalau Perdana Menteri Israel ini sebagai sumber masalah utama negara. Bahkan rakyat negeri Zionis mendukung lengsernya Netanyahu untuk membuat situasi kembali damai. Celana pendek serbaguna dengan harga murah mulai dari 50 ribuan sudah dapat 4. Cek linknya di bawah ini. Jadi begitulah cerita serangan balasan Iran setelah Amerika bikin dunia terguncang. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?